Oke, halo, perkenalkan nama saya Arfi. Di sini saya akan menjabarkan beberapa penjelasan yang telah apa bilangnya? Masa Akan menjawab puas. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang pertama, gitu aja langsung ya. Kagak jelas rambutnya. Udah lah ya, halo, perkenalkan saya Arfi. Ulang. Halo, perkenalkan saya Arfi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu ada modal atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama itu konselor harus memahami tahap pertumbuhan dan perkembangan serta budaya manusia yang akan mempengaruhi proses konseling. Karena setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan maupun budaya yang dimiliki oleh manusia itu memiliki teknik atau cara konseling yang berbeda-beda. Nah, yang kemudian seorang konselor juga harus memahami teori, teknik, dan prosedur dari konseling. Karena hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap proses konseling itu sendiri dan akan berpengaruh juga ke kenyamanan klien. Nah, yang selanjutnya itu ada konselor harus memiliki teknik pendekatan kepada klien agar dirinya dapat membuat klien bercerita dengan bebas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian konselor harus menjaga hubungan dengan klien agar klien merasa nyaman dan terbuka, baik selama konseling maupun setelah konseling. Yang terakhir itu ada konselor harus menguasai keterampilan dasar konseling. Dengan penguasaan tersebut, maka konselor akan mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan selama proses konseling itu berlangsung. Hal kedua adalah mengenai kode etik konseling. Kode etik konseling merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh para konselor dalam menjalankan konseling. Hal tersebut karena konseling akan menjaga hubungan konselor dengan klien selama proses konseling itu. Contohnya itu seperti konselor menghargai cerita klien, tidak menjudge cerita klien, dan lain sebagainya. Dengan dilaksanakan kode etik konseling, maka klien akan merasa nyaman selama menjalankan proses konseling. Dan klien juga akan merasa bahwa cerita yang diceritakan oleh dirinya itu aman di konselor tersebut. Nah, kemudian jika konselor menjalankan kode etik konseling dengan sungguh-sungguh, maka hal tersebut juga akan berpengaruh pada kesejahteraan konselor itu sendiri. Karena jika konselor melanggar kode etik itu akan berpengaruh terhadap karirnya, di mana dia tidak akan dipercaya oleh klien dan mungkin akan mendapat teguran dari HIMSI itu sendiri. Dan yang terburuknya adalah larangan untuk membuka praktik konseling. Kemudian hal ketiga, praktik konseling yang telah saya lakukan itu terbagi atas 4 pertemuan nih. Pertemuan pertama itu konselor hanya berusaha memancing klien untuk bercerita karena klien ini memiliki pandangan bahwa dirinya itu tidak memiliki masalah, ya kan. Tetapi konselor saya itu sendiri setelah terus berusaha mencari apakah klien memiliki masalah dan pada akhirnya klien menyadari bahwa dirinya memiliki masalah karir di masa depannya. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut, pada pertemuan kedua, saya meminta klien untuk mengerjakan SDS Holland dan RMIB, di mana tes ini bertujuan untuk melihat minat klien itu sendiri. Kemudian pada pertemuan ketiga ini, saya menjelaskan kepada klien hasil dari tes tersebut dan dengan hasil tersebut saya memberikan rekomendasi-rekomendasi perusahaan yang cocok karena hasil tes tersebut menunjukkan minatnya klien di bidang kreatif. Nah, kemudian pada pertemuan keempat, saya menanyakan bagaimana perkembangan dari masa klien, apakah ia masih merasa ragu dengan masa depannya atau sudah yakin dengan karir di masa depannya. Tetapi klien mengatakan pada pertemuan keempat ini dirinya masih ragu terhadap masa depannya itu. Sehingga saya memberikan rekomendasi kepada beliau untuk melakukan konsultasi lebih lanjut ke psikolog industri dan organisasi. Kemudian hal terakhir, yang perlu saya kembangkan selama proses konseling yang telah saya jalankan adalah saya harus merubah sudut pandang saya terhadap suatu masalah karena saya pribadi merupakan pribadi yang cuek dengan masalah itu sendiri gitu. Sehingga saya agak sulit untuk mengetahui kalau itu sebuah masalah dan saya juga harus terus mengembangkan cara saya berkomunikasi agar dapat menciptakan suasana yang nyaman untuk klien agar dia bisa bercerita dengan leluasa. Dan yang terakhir, saya harus memahami lebih lanjut dan menguasai teknik dasar konseling serta kode etik konseling agar konseling yang saya jalankan dapat lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.